Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan limpahan rezekinya kita dapat melakukan presentasi video kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat beriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu dari mata kuliah pedagogik, serta teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi yang berjudul Perspektif Pedagogik tentang Evaluasi Pendidikan. Perkenalkan, saya Ade Ayu Maharani selaku moderator pada presentasi video kali ini serta teman-teman kelompok 2 yaitu Rahmawati Silpi Aziza, Umu Hanifah, Zakia Arindita Septa Andini, Niken Hani Marcelena, Indra Rahmadi, Dimas Adi Bima, Adam Goni Aroshid, dan Tessa. Namun, Tessa dengan NPM 061 tidak berkontribusi dalam pembuatan laporan maupun pembuatan presentasi video kali ini. Selanjutnya langsung saja kita ke latar belakang masalah. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Evaluasi pendidikan merupakan komponen krusial dalam proses pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perspektif pedagogik menawarkan pandangan komprehensif mengenai bagaimana evaluasi seharusnya dilaksanakan. Evaluasi dalam perspektif pedagogik harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang baik, seperti kesesuaian dengan tujuan, konteks, kemudian karakteristik peserta didik, serta dilakukan secara berkesinambungan untuk memberikan umpan balik bagi perkembangan perbaikan proses pembelajaran. Namun, dalam praktiknya, evaluasi masih cenderung berfokus pada aspek kognitif saja, dilakukan secara parsial, tidak berkesinambungan, serta menghadapi tantangan dalam merencanakan instrumen evaluasi yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengimplementasikan perspektif pedagogik secara optimal dalam evaluasi pendidikan, mengeksplorasi model, metode evaluasi sesuai dengan prinsip pembelajaran, serta mengakomodasikan penilaian pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor guna memberikan rekomendasi dan pengembangan alat evaluasi yang berkualitas. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Umar Siddiq dan Miftahul Khoiri, menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus, dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara normatif. Baik, pembahasan pertama yaitu perspektif pedagogik yang dimana pedagogik merupakan ilmu pendidikan atau ilmu pengajaran yang berkaitan dengan metode, praktik, dan teori dalam mendidik atau mengajar. Kompetensi pedagogik ini mencangkup pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan potensi peserta didik, yang dimana pedagogik berkaitan dengan gaya mengajar, teori pengajaran, umpan balik, dan penilaian yang dipertimbangkan guru dalam merencanakan dan menyampaikan konten pembelajaran. Pedagogik ini menekankan praktik mendidik anak secara menyeluruh dengan tujuan memanusiakan manusia, menjadikan seseorang dewasa dan bahagia, serta mengembangkan potensi peserta didik. Jadi,
Pedagogik ini merupakan ilmu yang mempelajari metode dan praktik mendidik secara komprehensif guna mencapai tujuan pendidikan dalam mengembangkan potensi dan kemanusiaan peserta didik. Baik, pembahasan yang kedua ini yaitu mengenai evaluasi pendidikan, yang dimana kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Secara umum, evaluasi ini merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk membuat keputusan. Evaluasi adalah penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui asesmen. Evaluasi ini sendiri merupakan proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dan pengukuran hasil belajar, baik itu melalui tes maupun non-tes. Evaluasi dapat dipandang sebagai pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu dan proses merencanakan, memperoleh, serta menyediakan informasi untuk membuat alternatif keputusan. Evaluasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama evaluation formatif, yaitu umpan balik untuk perbaikan program. Yang kedua ada evaluasi sumatif, yaitu menilai manfaat program dan mengambil keputusan. Yang ketiga, manfaat evaluasi pendidikan. Manfaat utama evaluasi proses dan pembelajaran adalah 1. Memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran untuk meningkatkan kualitas keluaran. Tujuan evaluasi antara lain untuk mengetahui proses belajar peserta didik, mengecek hasil belajar, mencari solusi dari kekurangan, dan mengetahui penguasaan kompetensi peserta didik. Evaluasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas sistem pembelajaran yang diterapkan, sehingga pendidik dapat melakukan inovasi dan perbaikan dalam merancang sistem pembelajaran agar tidak membosankan bagi peserta didik, baik dari segi materi, metode, lingkungan, maupun sistem penilaian. Yang kelima yaitu evaluasi dalam perspektif pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki guru dan dosen. Kompetensi ini mencakup pemahaman terhadap landasan pendidikan, karakteristik peserta didik, pengembangan kurikulum, perancangan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan potensi peserta didik. Kompetensi profesional dan pedagogik guru ini meliputi yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran dengan menyusun RPP, silabus, media, dan sumber belajar, dan evaluasi-evaluasi. Lalu yang kedua yaitu menguasai materi, struktur, dan konsep mata pembelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga, melakukan evaluasi sesuai tujuan pembelajaran yang mencakup nilai karakter, pemahaman konsep, keterampilan, dan sikap siswa. Dengan demikian, kompetensi pedagogik sangat penting bagi guru dan dosen dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara efektif dan optimal guna mengembangkan potensi peserta didik. Selanjutnya yang keenam adalah alat evaluasi pendidikan. A. Evaluasi dalam bentuk tes. Tes tertulis bentuk uraian merupakan jenis tes di mana peserta didik harus menjawab pertanyaan dengan menguraikan dalam bentuk kalimat-kalimat paparan panjang. Tes uraian terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu uraian bebas atau terbuka, di mana peserta didik menjawab secara bebas seperti menyebutkan, menganalisis, membandingkan, dan sebagainya. Yang kedua, uraian terbatas, di mana batasan jawaban peserta didik sudah diarahkan dalam pertanyaan seperti menghitung, menjelaskan konsep, dan sebagainya. Lalu, karakteristik tes uraian antara lain yang pertama adalah pertanyaan menuntut jawaban panjang atau uraian. Yang kedua, menuntut penjelasan, komentar, analisis, perbandingan, dan sebagainya. Lalu,
Jumlah soal terbatas sekitar 5-10 butir saja. Tes uraian cocok untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik dalam memecahkan masalah, menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengeksplorasi pemahamannya. Dan yang keempat, fungsi evaluasi. Fungsi-fungsi evaluasi pendidikan menurut Rinwanti antara lain yang pertama itu adalah fungsi sumatif, untuk memberikan umpan balik bagi guru dalam memperbaiki proses pembelajaran. Lalu yang kedua itu fungsi formatif, untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang ditentukan. Yang ketiga, fungsi rasional, sebagai dasar untuk membuat perencanaan pembelajaran berikutnya. Lalu yang keempat, fungsi seleksi, untuk menyeleksi siswa ke tahap atau jenjang berikutnya, seperti kenaikan kelas, penjurusan, beasiswa, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kelima, fungsi diagnostik, untuk mengetahui kelemahan siswa dan penyebab dalam pembelajaran. Dan yang keenam, fungsi mengukur keberhasilan, untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran yang telah ditetapkan. B. Evaluasi dalam bentuk non-tes. Hasil dari satu proses pembelajaran mencakup tidak hanya aspek kognitif, tapi juga aspek efektif dan psikomotorik, sehingga hasil dari proses pembelajaran juga dapat berupa pengetahuan teoritis, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan teoritis dapat diukur dengan menggunakan teknik tes. Keterampilan dapat diukur dengan menggunakan tes perbuatan, sedangkan hasil belajar berupa perubahan sikap hanya dapat diukur dengan teknik non-tes. Instrumen evaluasi jenis non-tes dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas proses dan produk dari satu pembelajaran yang berkenaan dengan domain efektif, seperti sikap, minat, bakat, motivasi, dan lain-lain, termasuk jenis instrumen evaluasi jenis non-tes adalah observasi, wawancara, skala, sikap, dan lain-lain. Kesimpulan, evaluasi pendidikan merupakan komponen penting dalam pembelajaran, namun harus dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif pedagogik yang holistik dan komprehensif. Evaluasi harus dilakukan secara keseimbangan untuk memberikan umpan balik dalam memperbaiki proses pembelajaran. Penerapan evaluasi dengan perspektif pedagogik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih holistik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi model evaluasi yang sesuai prinsip pedagogik, mengembangkan instrumen evaluasi yang komprehensif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas evaluasi pendidikan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik. Saran 1. Saran untuk guru. Pahami prinsip-prinsip evaluasi perspektif pedagogik menyeluruh, berkeseimbangan, mempertimbangkan konteks siswa. Kembangkan instrumen evaluasi yang mengukur aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang. Lakukan evaluasi berkelanjutan dan berikan umpan balik bermakna. 2. Saran untuk sekolah. Fasilitasi penelitian bagi pendidik tentang evaluasi perspektif pedagogik. Sediakan sumber daya pendukung pelaksanaan evaluasi karena pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan evaluasi di sekolah. Demikian tadi presentasi video dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kata ataupun materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.